Hari sudah malam di Danau Tiberias. Seperti biasa, Petrus dan murid-murid Yesus lainnya pergi mencari ikan, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Pagi harinya Yesus menampakkan diri dan menawarkan sarapan kepada mereka. Kapel Mensa Christi di Tabga di tepi Danau Tiberias mengenangkan peristiwa ini. Yesus kemudian bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus pun mendapatkan mandat penting dari Yesus untuk mengasihi dan menggembalakan. Qui Gesù, prima ancora che gli apostoli... Batu ini disebut juga Mensa Christi, meja Kristus, karena di sini Yesus menyiapkan sarapan sebelum para rasul membawa ikan. Ini menunjukkan bahwa gereja adalah sebuah bentuk persaudaraan. Mandat yang diterima Petrus adalah mandat untuk mengasihi dan menggembalakan gereja, suatu tugas untuk memimpin dengan terang ajaran Injil, untuk melayani dalam gereja yang adalah persaudaraan. Una chiesa che è fraternità. Setiap tahun pada akhir masa Paskah, para Fransiskan di Kustodi Tanah Suci mengenangkan peristiwa Injil di tempat ini. Menurut saya, para murid sebenarnya ingin bertanya, "Apa yang kau mau dariku, Yesus?" Yesus tidak menjawab, ia hanya memanggil mereka dan menawarkan sarapan. Jawaban dari pertanyaan itu adalah diri Yesus sendiri. "Datanglah padaku, beristirahatlah padaku, aku bisa mengabulkan doa-doamu." Ini berlaku juga untuk kita. "Apa yang kau mau dari kami ya Yesus?" Dia akan menjawab, "Datanglah padaku, aku bisa mengabulkan permohonanmu." Tutti i vostri bisogni. Perikop Injil ini juga menerangi langkah gereja yang sedang dalam proses sinode. Questo Vangelo ci ricorda che il cammino sinodale... Kisah Injil ini mengingatkan kita akan perjalanan sinode sebagai gereja yang berjalan dalam persaudaraan. Gereja harus bisa berjalan bersama, menimbang bersama, dan memutuskan bersama. Gereja bisa terus berjalan bersama-sama hanya bila gereja disadari sebagai sebuah persaudaraan. Tentu saja semua orang bisa mengambil bagian dalam persaudaraan hanya jika dibimbing dan ditopang oleh Roh Kudus.